Namun, match kedua kita pada hari ketiga minggu pertama ini langsung aja dimulai. Irangel yang dimana pesawat pun sudah terbang, Dona, dari sebelah Iya, kiri betul. ke arah dari sebelah mana tuh ya, Quarry kayaknya, ke arah sisi dari Milta Power. Iya, Milta Oh bawah-bawah enggak, lah Novorep ya. maaf. Bawah-bawah Milta. Maaf, maaf. Iya. Iya, Dona. Iya benar. Kenapa, Dona? Nggak apa-apa. Jadi ini sudah kita lock ya. Sudah lock ya, Jadi- L-nya, WWCD-nya. Oh, high FX untuk Dona. Kalau ada yang benar, akan diberikan apa, Dona? Selamat saja. Sama saja. Challenge ini kurang seru juga ya. Emang menurut lo ide lo apa? Ide gue, GT Neo 3 kayak. Bener juga ya. Iya. Boleh kali ya Cuy, kalau gue butuh misalnya. banget cuy handphone seperti GT Neo 3 ini, Dona. Iya, kenapa sih emang lo butuhnya kenapa? Gue butuh banget ini dengan Dimensity 8100 5G, Dona. Oh gitu. Terus gue juga butuh handphone dengan spek 150W Ultra Dark Charge. Biar ngecharge-nya itu cepat ya. Betul sekali. Jadi kayak lu ngecas sekali udah full tuh HP Betul, lu sendiri. betul. Betul. Iya, iya. Terus gue juga butuh. sih. Lo butuh? Butuh banget. Ya udah. Jadi yang benar dapat GT Neo 3. Dari Junior. Oke, yang nggak dapat Yang nggak dapet. Yang nggak dapet Yang- gimana sih? Yang salah. ya kasih kek Yang itu nggak dapet. premium dari video gitu 1 bulan aja. Oh, 1 bulan lumayan lah ya. Iya. Supaya kayak beberapa turnamen semua peserta itu akan mendapatkan hadiah masing-masing gitu ya. Betul. Nggak pulang dengan tangan hampa gitu ya. Betul. Jadi semuanya ada Banyak di video. Kenapa jadi gitu tiba-tiba? Bridging. Oh. Bagus kan bridgingnya kan? Agak kasar sih tapi lumayan sih. Iya. Bagus lah. Jadi Apa- Dona Fiska, Apa tuh dengan Junior? circle seperti ini, kira-kira tim manakah yang akan mendominasi Dona Fiska? Kok pertanyaannya agak basic ya? Ya kan ini Lu masih awal, basic aja. Oh. Gue nggak mau, ini karena harus ramah lingkungan dengan bukan. Hmm. Iya, harus dilakukan menurut gue. Berarti quick rotation. Quick rotation mungkin sekitaran menit keempat, menit 4,5. Lo udah cepat ngelakuin rotasi di sekitaran bukit-bukit dari Pochinki. Oke, berarti cepat itu di bawah menit 5 ya? Ya. Kalau Catatan gue untuk Irangel ya. Iya untuk Irangel di bawah Iya. menit 5. Di atas menit 5 itu late. Ya late. Mid sih. Mid. Dari 5 mungkin ya masuk 5 itu udah mid tapi 5,5 itu udah late. Late lah 5,5 6. Kalau oke, kalau misalnya nahan blue zone itu termasuk late juga berarti kan? Tergantung lagi. Balik lagi situasinya seperti apa Dona. Situasinya adalah misalnya rotasi gini. awal. Oke, misalnya tadi circle-nya ngebanting ke arah sebelah kiri. Mhm. Ini berdasarkan coaching klinik apa yang gue berikan ke beberapa tim yang pernah gue coachingin lah. Mhm, mhm. Oke. Misalnya lo tadi circle sebelah kiri dan drop zone lo void. Terus kayak ada BTR yang masih di farm lah. Lo nggak bisa buru-buru itu main quick rotation. Ya, Lo harus ya, pantau ya, dulu. ya. Tapi misalnya kalau misalnya BTR nggak main terus farm kosong ya lo langsung aja jalan melesat. gitu. Aman gitu kan? Iya, Udah jadi- confirm aman. Jadi yang paling penting adalah mapping yang harus dipelajari. Mapping dari drop zone lawan, namun lihat adanya tembakan yang diberikan oleh satu pemain HFX yang tadi diprediksi oleh Dona Fiska. Yang dimana GPBR kali ini mereka batal untuk melakukan rotasi. Batal untuk melakukan rotasi, dihalau perjalanan mereka. Dan nampaknya yang tim satunya lagi yang dihalau adalah BNW. Kali ini bertemu dengan tim Bigetron Red Alien. Dua pemain mereka tumbang dari tim BNW sendiri dan bakalan langsung aja ditusuk pergerakannya atau kemampuan milik mereka semuanya. Dan dengan begitu hanya meninggalkan the last man standing dari tim BNW. Bakalan dikepung dari kanan, kiri, belakang, depan. Oke semuanya dan itu dia. Misteri lah yang mendapatkan the last man standing dari BNW. Tim Bigetron Red Alien lagi dan lagi mengamankan 4 eliminasi poin secara bersih. Clean sheet diamankan oleh BTR. Under 10 ya bisa dibilang ya. Apanya? 10 menit, Oh iya betul. cepet banget ya. Setupnya rapi banget ya. Iya terus kayak komitnya itu juga rapi banget. Maju sekalian ya, kayaknya mengerikan banget ya. Ini nggak jadi love flame out ini, hashtag love flame in kayaknya. Love flame stay dong. Oh love flame stay, oh ya love flame stay. Gimana? Love flame stay, maaf Don. Don, itu circle udah ngebanting lagi ke sebelah kiri, Iya, enaknya buat parah kick banget. sih sebenarnya sih. Oh, Dia kan oke, oke. nge-scraping tuh sebelah Iya. kiri, tapi NFT cukup cepat banget mereka dari Novorep Noye, Mhm, nggak ada hambatan banget, masuk juga ke dalam circle, tapi ini masih circle kedua. Jadi jangan terlalu bersenang-senang untuk kalian yang sudah nge-secure di area tengah. Betul sekali karena pastinya sudah makin banyak lagi tim yang akan masuk ke dalam circle. Salah satunya pun juga SG di depan dari Morph sendiri kali ini akan berjalan menggunakan vehicle yang sudah mereka amankan masing-masing. Sementara itu di sisi lain EVOS nampaknya
perjalanan mereka sedikit terhalau oleh adanya Geek di depan sana. Geek. Gak bisa. Agak susah ya. Gak bisa. Gak bisa. Tapi kata doang. Microblue tadi yang setitik darah lagi pun bisa dihantam oleh seorang Cimoy, bahkan dicicil tengah darah dan terbuka terlihat dengan jelas. Namun lihat dari Cimoy, nggak cukup begitu saja. Masih memberikan satu molotov untuk memberikan panas, tapi belum terlalu sampai ke area Microblue, dan Microblue sejauh ini masih sulit untuk dibangkitkan. Follow up damage pun masih terus dilontarkan oleh seorang Cimoy, Dona. Yap, untuk saat ini Junior. Yes, Tetapi kenapa? di sisi lain juga nampaknya terlihat sudah ada huru-hara yang terjadi antara Boom dan juga Aura kali ini di bagian seberang pesisir pantai untuk saat ini. Dan SG pun juga sedikit demi sedikit ingin memantau huru-hara yang terjadi antara mereka berdua. Tangan lo asik juga ya, namun lebih asik lagi seorang Smith sih untuk membuka smoke, untuk menutup angle dari Aura karena fokusnya mereka ke arah Boom terlebih dahulu. Jersey masuk mereka ke kompon teritorial dari Boom, Hexas dan juga Okta disusul oleh Pinky. Ini bakal menambah 2 versus 2 situation, namun Hexas memberikan trap dengan satu kokangan granat pun langsung memberikan inisiasi ke Okta untuk merevive satu rekannya. Hexas menahan diri untuk menjadi palang pintu penghambat SG. Dona. Yap, Junior kali ini sementara Hexas sedikit demi Wah, sedikit melangkahkan gila kakinya kali ini untuk bisa masuk ke dalam compound. Dan itu adalah granat yang indah banget yang keluar dari tangan Hexas sendiri. Sementara itu rekan-rekan yang lainnya dari tim Boom juga akan langsung ikut serta untuk masuk ke dalam satu rumah dan mengamankan eliminasi tersebut di dalam sana. Sementara Boom kali ini berada di bagian pinggiran zona banget, harus hati-hati. Karena nampaknya dari area minimap kita bisa melihat adanya tim yang lain juga. Oke, dari Boom pun mereka masih bersikeras untuk mencoba tektokan ke area lainnya. Begitupun dari Aura, mereka agak sedikit kelimpungan juga. Ada angle semua arah mata angin yang harus dijaga. Ada DU juga, begitupun dari area sisi lain. Onyx sudah join juga mengamankan sisi ini. Tempat Onyx sih tempat yang paling enak sih menurut gua sih. Cuy. Berada di sebelah kiri tapi mengarah lagi ke area sisi pesisir. Wih. Di mana Onyx yang paling enak sejauh ini dan juga Aura. Mungkin Aura lebih harus mengamankan sisi yang lebih banyak lengkungannya lagi biar mereka bisa mendapatkan elimination point di sebelah kanan dan juga atas mereka. No Mercy harus masuk ke sekitaran 3 teman yang lainnya. Iya, dan barusan pengen gue bahas sedikit Aura kayaknya kalau speed sejauh itu kayaknya nggak Iya. terlalu efektif ya. Karena apalagi dengan dataran seperti itu, Flat bakalan terbuka, ya flat ground, terus kayak agak sedikit memakan waktu juga ketika mereka ingin melakukan membackup. Dan kali ini regroup untuk Aura sendiri dan juga tim-tim yang lain yang kali ini terlihat sementara waktu. Tetapi tim yang sekarang masih berada di luar zona juga akan memutar otak mereka. Bagaimana caranya mereka mengamankan zona yang seperti ini? Oke, semuanya slow down aja, nggak terlalu ada terburu-buru. Mereka juga udah memasang smoke dan juga setup vehicle dan juga udah cukup lumayan. Namun NFT di situ diberikan serangan oleh Onyx Cleon yang sudah menyicil Boychill dan juga Ramones, namun belum bisa ditumbangkan. Begitu dari NFT Drone sudah membuang satu kokangan granatnya. Oh enggak, masih tertahan sedikit tapi ada spekulasi yang diberikan. 3/4 darah terserap, namun GPX ke arah sisi poin pun juga kelimpungan poin. 1, 2, 3 playernya sedang tertunduk lemas. Dan GPX pun berada di sisi selatan. Adanya juga RRQ join the fight, menyelinap mereka mendengar suara-suara tembakan yang diberikan oleh GPX. Begitupun RRQ nampaknya memberikan juga peluru-pelurunya ke arah HFX. EVOS sudah berada di sisi dari Sutet dan mengambil sisi pemain GPBR Gremory. Menjadi korban pertama dari EVOS dari kokangan granat dilemparkan Red Face dan juga KF, Dona. Iya, betul sekali. Sementara di sisi yang lainnya HFX tampaknya bertegur sapa dengan RRQ. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah EVOS versus GPBR untuk saat ini. Sementara itu ada Morph juga di sisi yang lainnya yang sudah mulai memainkan senjata-senjata mereka untuk saat ini. Weapon mereka untuk saat ini dan langsung saja mengamankan bagian-bagian dari spot GPBR. Di sisi lain, satu persatu tim sudah mulai berjatuhan, Agus. Oke, dan begitu juga Onyx mereka mendefend area mereka dan NFT pun langsung maju nabrak begitu aja dengan Boychill. Dibalik-balik bebatuan tapi Cleon masih sustain dengan boosting yang dimiliki. Setitik darah saja nyaris tadi tapi masih ada backup dari seorang Jarjan Pur berhasil membawa Onyx pun lebih leluasa lagi bermain di pinggiran-pinggiran depingin tapi masih ada Svavel. Last man standing yang memberikan tembakan juga setitik darah lagi bakal dimaju oleh Cleon begitu saja. Begitu pun dari Joe Breaky diterobos perlahan-lahan. Svavel harus sedikit berhati-hati ingin menge-clutch
namun gagal karena gempuran dari Jobranky, Cleon dan juga Jar Jar sangatlah intens. Bagaimana dari GPX bisa meratakan RRQ yang tadi gue prediksi di hashtag ke-10. Tapi Onyx mendominasi sejauh ini. Begitu dari Geek, Ya. masih sedikit tryhard dan EVOS agak pusing 7 keliling karena dijepit dari dua arah yang berbeda. Mereka harus stay terus berada di bawah Sutet. Ya, tetapi untuk saat ini masih bertahan dengan dua pemain mereka dari tim Evo sendiri. Tetapi apakah pertahanan tersebut berlangsung cukup lama? Karena Morph juga sudah mulai menembakkan peluru-peluru panas mereka menuju ke bagian tim EVOS. Wah, udah mulai dikepung dari kanan oke, kiri oke dari tim Evo sendiri kali ini. Jadi mereka kayak tinggal berdoa aja kalau misalnya Morph dan juga Geek ini akan melakukan perang terlebih dahulu sebelum menuju ke arah mereka. Oke, perlahan-lahan Aura pun sudah berada di sisi tengah. Tadi yang seperti lo notice Dona, Aura mereka tidak nge-split berjauhan lagi, sudah berada di satu titik yang sama. Namun EVOS digempur terus dari Morph. Satu granat demi granat, bahkan dari Geek pun dimajuin begitu saja. Audrey menuntaskan dari seorang Red Face. Dan EVOS pun masih belum terlalu ngeror. Dan berlanjut nampaknya dari Morph dan juga Geek. Mereka harus melantahkan satu sama lain untuk mengamankan satu arah rotasi. Oh, KF masih standby di area shake kecil menjadi wasit dari kedua belah tim, Geek dan juga Morph. Iya, tetapi nampaknya udah mulai dihujani beberapa utility tadi ya. Tetapi nampaknya Audrey kali ini dengan gagah berani dia menjadi frontliner untuk timnya. Tetapi dihalau juga oleh beberapa pemain dari tim Morph. Tetapi Morph pun juga dua pemainnya kali ini sudah mulai tersungkur lemas di area tanah. Hanya meninggalkan dua pemain aktif saja. Dan kali ini Pak Rocky pun juga tumbang dalam keadaan knockdown. Hanya meninggalkan Zay sebagai the last man standing yang masih aktif. Sementara tiga teman yang lainnya kali ini harus segera berkumpul untuk dimintain pertolongan. Ya, sejauh ini Geek yang masih mendominasi nampaknya, dan KF pun bakalan coba dimajuin begitu aja ya dari seorang Cimo. Tapi KF langsung keluar. Dia tidak ingin takut begitu saja karena masih ingin memberikan perlawanan. Namun lihat, gempuran dari Cimoy lebih tajam yang dilakukan flick demi flick dan juga peluru lebih tajam ke badan dari KF. EVOS pun selesai, Geek masih berlanjut dan Morph, Zai yang bertahan sejauh ini sedikit pusing 7 keliling untuk caranya masuk ke dalam circle zone. Tapi Dewa, mereka sudah standby terlebih dahulu dan ingin membatasi pergerakan dari Geek yang dimana mereka berfokus masih ke arah Zai dan seperempat darah lagi selesai. Zai pun sudah diamankan oleh Tuyul bahkan. Tuyul ya? Ya, Oh my god, timur alright. yang paling penuh nih Dona. Di timur Oh, circle iya. yang paling penuh. Betul, timur kali ini yang paling penuh. Semua tim nampaknya berkelihatan untuk saat ini. Satu sama lainnya pun juga sudah mulai berhadapan. Ada beberapa utility juga tadi dilontarkan oleh Deu dan juga Geek. Ini posisinya Geek Kato udah mulai sekarat banget. Lihat HP barnya tinggal sedikit lagi. Sementara itu di sisi yang lainnya juga ini bagian-bagian selatan dari circle. Kita bisa melihat adanya tim BTRRA yang sedikit demi sedikit melangkahkan Buset. kaki mereka untuk bisa masuk ke dalam zona. Sementara itu juga mereka melihat ke area-area seberang sana adanya tim-tim yang lainnya. Salah satunya adalah tim GPX kali ini yang sudah mulai dipress oleh Geek Fam. Oke, Geek pun berlanjut terus. Mereka memperjuangkan bagaimana mengamankan sisi timur circle. Tapi Link sudah 3 elimination point dikantongi. Begitupun dari Bigetron Red Aliens, mereka berada di satu titik yang sama. Tidak terlalu bagus dengan kokaran Grant yang diberikan oleh Ning. Tapi lihat, split yang dilakukan oleh seorang Genfos dan juga Zuxi. Kanan kiri, bahkan lebih memilih untuk memberikan trap terlebih dahulu. Bosku di secure, namun di sebelah kiri Zuxi nggak bisa terlalu berlama-lama. Dia harus mengamankan satu vehicle ini. Tapi lihat Rosemary, setitik darah yang bisa dihantam, bahkan Red Aliens pun selesai di tangan kedua tim yang berbeda, Aura dan juga GPX. Rosemary masih berlanjut, dia perlahan-lahan tidak terlalu terburu-buru, namun dari Aura mereka sangat aman dan nyaman sekali berada di satu kompon yang sama, tinggal melihat juga membegal semua arah mata angin yang bisa mereka dapati. Onyx masih bertahan dia di balik-balik asap, begitu dari Boom perlahan di flat ground yang sangat amat terbuka. Nampaknya Boom dan juga Onyx yang bakal memperebutkan dari area barat, tapi lihat Zwensir tertangkap dia. Begitupun dari Jar Jar ingin merefrag dengan pemain-pemain Boom yang up-front di balik-balik vehicle yang sangat nyaris terexplode ini, Dona. Ya, nyaris terexplode untuk saat ini. Ini kayak, wah, posisi tim yang sekarang berada di bagian pesisir pantai ini harus mutar otak lagi sih, lebih ekstra lagi gimana caranya mereka keluar dari malapetaka ini. Apalagi tim Aura masih mendapatkan compound mereka di dalam circle pula. Sementara itu Onyx nampaknya di knock oleh Boom, diamankan oleh Aura. Eliminasi tersebut.
Oke, bagi tim dari DU, mereka perlahan walaupun 3 elimination saja mereka kantongi, namun bagus sekali placement point yang mereka mainkan. Berada di utara circle, begitupun adanya beberapa natural obstacle yang mereka mainkan seperti lengkungan dan juga pepohonan. Tapi lihat Cleon, last man standing menjadi wasit juga antara Aura dan juga Boom yang sedang mengamankan jalan setapak yang dimana ini sangat terbuka lebar sekali untuk mereka tempatin. Namun lihat Hexas, walaupun badannya kering tapi dia tertangkap basah oleh seorang Cleon, tapi dia ditangkap kembali dengan seorang Jason di sini. Dan 5 tim pun sudah bertahan sejauh ini. Dewa United benar-benar belum terlalu agresif karena mereka pun tahu spot yang mereka tempati flat banget dan mudah didapati oleh pemain Geek. Iya, betul sekali. Dan kali ini DU berhasil mendapatkan satu knockdown ke arah Geek. Tapi nampaknya dari sisi yang lainnya Aura pun juga sudah mulai memakan mangsa demi mangsa satu per satu. 14 pemain saja sekarang yang masih bertahan. Sementara itu seorang Cibirit harus langsung aja keluar dari vehicle-nya karena tadi juga sudah terlihat beberapa tembakan yang menuju ke arah bagian-bagian tubuhnya. Sementara itu Rosemary sebagai the last man standing dari GPX nggak bisa untuk bertahan cukup lama. GPX harus tereliminasi di posisi 5. Oh, standby aja. Dari Aura mereka sedikit mengendurkan serangannya. Memantau pergerakan dari area sebelah kiri, bahkan yang sedikit kepanasan adalah Dewa United. Mereka kali ini cukup agresif karena angle sebelah kanan juga sebelah kiri juga mereka harus didapati. Itu dari Puyo, mereka juga ditembaki dari area sebelah kanan. Boom! Memberikan tembakan yang sangat besar dan seorang Buboho bisa mendapatkan satu main dari pemain Dewa United, begitu dari Jason. Langsung cepat, agresif, mengambil seorang Yami. Ini saling adu refleks dari 3 tim yang berbeda. Dewa United agak sedikit kelimpungan karena Ucup dari saja bisa ditumbangkan dan masih ada waktu untuk healing sekejap. Astagfirullah, selesai Dona. Dewa United di hashtag keempat, tiga-tiganya selesai oleh seorang Jaxi. Oh my god, ini dia Jaxi sebagai joki sehat untuk tim Aura. Menurut Mimin, PUBG Mobile kita benar-benar menunjukkan taringnya banget untuk di game kali ini. Aura masih bertahan, hanya harus menghadapi 2 pemain dari Boom dan juga 2 pemain yang tersisa dari Geek sendiri. Sementara itu Yami akan memberanikan dirinya sebagai frontliner untuk tim Boom Esports kali ini. Dia jalan masih safe, masih bisa nyebrang untuk saat ini. Ini Yami, tapi karena pede mungkin apa yang dilakukan oleh Boboho berada di belakang, namun terlalu lama untuk mengokang dan dimanfaatkan oleh seorang Jaxi, dimajuin close combat. Dan kali ini Aura berada di atas angin dengan Geek Fam yang tersisa 2 orang saja, namun Geek Fam masih ada celah untuk nge-clutch, untuk membantai 4 pemain maksud gue, dan seorang Cibirit dan juga Kato. Tapi Cibirit tampaknya tertangkap di situ, dia di balik pepohonan karena No Mercy memberikan peluru panas yang cukup deras tadi ke arah badan dan juga kepala Cibirit, dan sedikit mengendurkan serangannya dari Geek. Tidak terlalu terburu-buru, namun lihat utility yang dilemparkan, molotov, granat, semua penuh. Dan Kato pun agak sedikit terpokeng, 1, 2, 3, 2 bebek. Belum ada satu kokanan granat, namun peluru dari